Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, sejak kecil banyak dari kita yang diajarkan untuk bercita-cita yang tinggi. Berjuang terus tanpa menyerah, tidak takut pada tantangan untuk mencapai keberhasilan yang besar dalam hidup kita. Hal ini penting sekali saudara. Namun apabila tidak didasari dengan ajaran akan iman dan ketaatan pada Tuhan Allah, maka seseorang akan tumbuh menjadi orang yang mungkin saja berhasil, namun tidak memiliki iman. Dan akhirnya jiwanya hilang dan binasa, karena ia tidak mengenal Allah. Kemungkinan besar ia akan hidup penuh dengan kesombongan atas segala yang ia telah capai, apapun bentuknya. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Kejadian 11 ayat 1-9 tentang pembangunan Menara Babel. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudaraku, setiap orang yang memulai pekerjaan atau membangun sesuatu bangunan sudah pasti mempunyai tujuan dan niat di balik itu semua. Dalam bacaan tersebut, di bawah pimpinan Nimrod, pemimpin Babylon atau Babel yang juga keturunan Nabi Nuh, bangsa ini membangun menara untuk menunjukkan kejayaan mereka, saudara. Di tanah Sinear atau Shinar, bagian selatan Mesopotamia, yang pada akhirnya menjadi kerajaan kuno atau kerajaan Babel atau Babylon. Di zaman sekarang lokasi itu terletak di negara Irak. Mereka ingin menentukan jalan hidup dan nasib mereka dengan kesatuan pimpinan, kuasa, dan pemikiran yang berpusat pada kemampuan umat manusia. Karena kesombongan ingin memegahkan diri, mereka memberontak terhadap Tuhan Allah. Hal ini merupakan tindakan yang menyakiti hati Allah. Maka Allah membinasakan rencana mereka dengan memperbanyak bahasa,
sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dari peristiwa inilah maka lahirlah beragam aneka bahasa dan bangsa di dunia. Pada akhirnya kerajaan Babylon menghancurkan hamba-hamba Tuhan dan kota Yerusalem di abad antara 605 sampai 594 sebelum Masehi. Di peradaban itu juga kehidupan mereka dipenuhi dengan pemujaan atas segala macam dewa dengan berbagai macam ritual penyembahan yang dibenci Tuhan. Kalau saudara ingat di Alkitab Kejadian bahwa setelah air bah surut, Nuh membangun mezbah bagi Allah dengan korban bakaran yang menyenangkan hati Allah. Allah pun berjanji untuk tidak mengutuk bumi lagi dengan air bah. Dan kemudian Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kejadian 9 ayat 1 mengatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudara, sudah sangat jelas akan perintah Tuhan pada umat manusia untuk memenuhi bumi. Namun yang terjadi adalah mereka tidak ingin melakukan itu. Mereka ingin berada pada satu tempat dan membangun kekuasaan dan kejayaan yang ditandai dengan pembangunan Menara Babel sebagai monumennya. Menara ini dibangun kira-kira 100 tahun setelah air bah surut. Mereka memberontak akan perintah dan perjanjian akan rencana Tuhan yang telah diberikan. Saudara seiman, banyak sekali contoh-contoh dan peristiwa-peristiwa di Alkitab yang menjelaskan akibat dari ketidakpatuhan pada Tuhan. Konsekuensi akan dosa yang diperbuat oleh manusia. Selama ribuan tahun manusia terus hidup memberontak terhadap kuasa Allah. Sampai pada saat saya berbagi hal ini pada saudara, masih ada terus hati manusia yang berkeras untuk menolak segala perintah Tuhan bagi dirinya. Sangat sulit dibayangkan saudara betapa besar kesabaran Allah pada kita, umat manusia, yang terus menyakiti hati Tuhan. Hal yang sulit dilakukan dalam hidup ini adalah patuh akan perintah Allah. Namun Tuhan telah memberikan roh-Nya, yaitu Roh Kudus, yang dapat membantu kita saudara. Tuhan Yesus, Allah kita telah mengajarkan dan memberikan contoh pada kita semua untuk hidup patuh pada Allah, sehingga kita akan menerima berkah kebaikan Allah dan berjalan dalam rencananya yang baik. Namun apabila kita terus merasa benar dan tidak mau tunduk, maka jalan dan kehidupan kita akan tidak baik dan tidak akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Pelajaran apa kiranya yang bisa kita ambil dari bacaan ini, saudara? Kelihatannya sangat jelas sekali, namun saya akan berbagi dari apa yang saya dapatkan. Yang pertama, manusia yang menolak rencana Tuhan. Suku bangsa ini telah menolak rencana Allah untuk tersebar dan memenuhi bumi. Mereka memilih untuk menetap di tanah itu untuk membangun bangsa mereka. Saudara, banyak dari mereka yang mengaku sebagai orang-orang Kristiani, namun masih juga mengeraskan hati untuk tidak mau berjalan pada pimpinan Allah. Walaupun rencana itu pada akhirnya akan membawa kebaikan. Saudara, sangat menyedihkan masih ada orang-orang yang lebih percaya pada ramalan-ramalan akan kehidupan masa depan mereka daripada percaya akan ajaran firman Alkitab yang memberi tuntunan hidup.
Yang kedua, Tuhan menggagalkan rencana manusia. Tuhan sendiri turun ke bumi untuk melihat kesatuan bangsa itu. Dan Dia tahu bahwa masih akan banyak sekali hal-hal yang lebih buruk yang akan mereka lakukan apabila tidak dihentikan. Hal ini karena mereka penuh dengan rasa percaya diri dan keberhasilan akan kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi sombong dan melangkah untuk tidak memenuhi ajaran Allah atau perintah Allah. Saudaraku, sebelumnya Tuhan telah menghakimi umat manusia dan memusnahkan mereka dengan air bah karena segala pemberontakan dan ketidakpatuhan umat manusia. Namun Dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dan kali ini adalah penghakiman Tuhan untuk menyerahkan umat manusia ke segala penjuru bumi karena pemberontakan mereka. Saudara, kesombongan akan segala hal yang telah dicapai oleh diri sendiri adalah dosa di hadapan Tuhan. Apalagi kalau hal ini untuk membuat orang lain iri hati dan juga ikut berdosa. Kita diajarkan dalam Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan siapapun yang congkak dan sombong, cepat atau lambat akan menghadapi kehancuran saudara. Saudara seiman, pelajaran ini mengajarkan kita betapa pentingnya untuk terus patuh dan hormat pada Allah. Dan apabila tidak berhati-hati, maka kita pun akan jatuh dalam kesombongan, tinggi hati, dan berpikir bahwa kita tidak akan lagi membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita harus terus hidup dalam iman pada Yesus Kristus akan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus terus menggantungkan hidup kita pada Allah. Sebagai orang-orang percaya, kita harus terus menganalisa hati dan pikiran kita untuk terus berjalan pada tapak kerendahan hati dan terus memuliakan Allah dalam hidup kita. Marilah saudara, marilah kita hidup untuk memuliakan Allah. Marilah terus patuh akan segala bimbingan dan firman-firman-Nya, sehingga kehidupan kita akan baik. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa di sorga, dimuliakanlah Engkau. Engkau Maha Agung dan Kudus. Kami mengucap syukur atas segala kesempatan yang Engkau berikan pagi ini untuk belajar bersama dengan saudara-saudara kami seiman dimanapun mereka berada. Kiranya kami akan terus diingatkan untuk terus bergantung padamu Bapa, sehingga kami tidak jatuh dalam kesombongan dan yakin akan kemampuan diri sendiri. Walaupun semua yang telah kami capai adalah semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih atas segala kasih-Mu Allah. Biarlah kehidupan kami dipenuhi selalu oleh damai sejahtera Allah yang memuliakan Engkau Bapa, Allah kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami mencintai Engkau. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.